wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan untuk seorang kekasih yang begitu indah. Sekadar kita menyebut daripada namanya mengembirakan hati kita semuanya. Beliaulah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di masjid ini dalam rangka thalabul ilm, kita maulid, tidak semuanya yang hadir tempat ini melainkan dan siapapun yang mendengarkannya apabila dalam keadaan sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sedih, Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Pada malam ini kita bermunajah kepada Allah, segala wabah, pandemi, corona, musibah-musibah semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada menuntut ilmu, Allah mudahkan di dalam menuntut ilmunya. Yang hadir, yang ingin pada menikah, Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah. Kita pulang dari majlis ini, mata kita bisa mandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Daripada tempat ini tidaklah nanti Allah wafatin kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah Subhanahu wa taala nih jamaah sekalian, menyembunyikan tiga perkara di tiga perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan walinya di antara hambanya. Jadi salah satu yang Allah sembunyikan para wali Allah di antara hambanya. Kalau guru kita Al-Habib Umar Ibn Al-Hafidh, beliau pernah bilang begini, kalau kalian kumpul dalam satu tempat, jika ada 40 orang, maka salah satunya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ada 80 orang, maka ada 2 wali. Jika ada 120 orang, maka ada 3 wali. Jika ada 160 orang, maka ada 4 wali jamaah sekalian. Semakin banyak jumlah di dalam satu perkumpulan, maka semakin banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di tempat ini. Makanya mudah-mudahan dengan jumlah yang begini banyak jamaah sekalian kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, biar ini adalah salah satu majlis yang mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Sehingga dalam satu hadis Nabi kita mengatakan seperti ini, la tahtakir man dunaka, janganlah engkau merendahkan orang yang di bawah kalian. Fa inna fi kulli syai'in maziyun, karena setiap sesuatu ada jamaah sekalian kelebihan dan keistimewaan bagi mereka semuanya. Kita nggak tahu teman yang selama ini kita hina, teman yang selama ini kita caci maki, sesungguhnya mereka adalah wali daripada wali min auliya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah jamaah sekalian Syekh daripada Abdurrahman Bajjal Haban. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Bajjal Haban. Beliau itu diangkat menjadi wali, itu sangat unik sekali. Beliau orang yang sudah mempunyai istri jamaah sekalian. Tapi istrinya, Syekh Abdurrahman Bajjal Haban itu, istrinya cerewet, judes, pokoknya istrinya bawel banget. Itu Syekh Abdurrahman Bajjal Haban, beliau bersabar dengan istrinya. Tapi suatu saat, karena istrinya bawel banget, beliau akhirnya apa? Menyendiri dalam suatu bukit atau goa jamaah sekalian. Ketika beliau menyendiri di dalam satu bukit sambil berzikir kepada Allah, tiba-tiba Allah anugerahkan rezeki, di depannya banyak banget makanan. Seperti di dalam kisahnya Sayyidatina Maryam jamaah sekalian radhiyallahu anha. Ada makanan banyak banget. Sayyidina Abdurrahman Bajjal Haban beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min aina hadza ta'am ya Rabbi? Ini dari mana makanan katanya nyampe begitu banyak. Akhirnya ada hatib. Hatib itu adalah suara yang terdengar tapi enggak ketahuan itu dari mana suaranya. Akhirnya mengatakan hadhihi ta'am, ini makanan adalah berkah min zaujatika, berkah daripada istrimu ya Syekh Abdurrahman Bajjal Haban.
Karena beliau heran, ini berkah istriku, kan istriku orangnya judes, istriku orangnya jutek. Karena dikatakan istrimu yang seperti itu justru mengangkat derajatmu kepada kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan engkau daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Abdul Rahman Badjal Haban baru tahu ternyata walinya yang selama ini memuji daripada beliau, istrinya yang bawel, yang judes, yang cerewet, yang jutek, ternyata istrinya adalah wali min aulia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pas Syekh Abdul Rahman Badjal Haban pulang pada saat itu, istrinya senyum aja. Ada apa wahai suamiku? Langsung beliau peluk istrinya, ternyata apa? Engkau adalah wali daripada wali min aulia Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah jamaah sekalian. Oleh karena itu, kita janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena boleh jadi orang yang kita anggap dia di bawah kita, dia adalah wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan jamaah sekalian, Allah menyembunyikan ridhonya dalam setiap amal ibadah hambanya. Jadi Allah menyembunyikan suatu keridhaan dalam setiap amal ibadah yang baik dari setiap hambanya. Dan keridhaan Allah itu nggak diukur dari sekian besarnya jamaah sekalian. Nggak dihitung misalnya dia ibadahnya sampai ribuan tahun, dia misalnya orangnya sholatnya sampai ribuan rakaat, tidak. Tapi dihitungnya dari mana? Dari dimana Allah meletakkan daripada pandangan kepada orang tersebut. Contohnya adalah Sayyidina Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Al-Ghazali. Ketika beliau ditanya, ya Imam, dengan apa engkau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, aku mendapatkan ridhonya Allah ketika aku hendak menulis dalam sebuah kitab, itu ada seekor lalat yang mengisap daripada tintaku. Jadi pengen nulis, itu yang namanya lalat udah lagi menghisap daripada tintanya Sayyidina Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Al-Ghazali. Dan beliau diam. Beliau pada saat itu membiarkan lalat tersebut menghidupnya ataupun menghisapnya sampai habis. Ketika udah selesai, lalat itunya kabur, diamaskan, baru beliau tulis. Apa dikatakan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada diriku, dengan hal tersebut Allah ridho, itu yang menyebabkan aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Bahkan ada juga kan dikatakan Al-Imam Shibli, ada namanya Syekh Shibli. Syekh Shibli itu ketika beliau meninggal dunia ditanya sama sahabatnya, apa yang diperbuat Allah kepadamu ketika kau meninggal dunia? Apa jawaban Syekh Shibli? Allah berkata kepadaku, ya Syekh Shibli, tahu nggak dengan apa dosamu aku ampunin? Kata Syekh Shibli, dengan salatku ya Rabbi, bukan. Dengan puasaku, bukan, kata Allah. Dengan aku berangkat hijrah dari rumah untuk ke majlis buat pergi ngaji, bukan juga. Dengan haji dan umrahku, bukan juga. Dengan zakatku, bukan juga. Akhirnya Syekh Shibli bilang begini kepada Rabbi, ya Allah, kalau begitu dengan apa engkau mengampuni dosaku? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tajakarta ya Syekh Shibli. Ingat nggak kau Syekh Shibli, ketika kau memasuki depan pintu gerbang kota Baghdad, ada seekor anak kucing pada saat itu yang sedang kedinginan, engkau ambil, kau taruh di jubahmu sampai kucing itu hangat dan merasa nyaman. Ketahuilah ya Syekh Shibli, aku mengampuni dosamu bukan karena amal ibadahmu, bukan karena sholatmu, bukan karena hajimu, bukan karena nuntut ilmumu, tapi aku ampuni dosamu karena engkau kasih sayang pada seekor kucing. Jamaah sekalian, Masya Allah, kita yang nggak pernah tahu di mana Allah meletakkan ridhonya kepada kita semuanya. Terus yang ketiga, Allah menyembunyikan murkanya dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jamaah sekalian, boleh jadi karena hanya yang sedikit daripada perbuatan maksiat kita mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya apa? Kita membicarakan keburukan orang lain. Yang kita bilang adalah sedikit, tapi Nabi kita pernah jamaskan berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, ente ngomong apa barusan dengan Sayyidatina Sofia? Saya bilang Sayyidatina Sofia itu orangnya pendek ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, ente cuma ngomong Sofia pendek, kalau diceburin di laut, laut bakal bau busuk gara-gara cuma ngomong Sofia pendek. Jamaah sekalian, ayo semuanya kita pulang dari sini, perbaiki akhlak kita semuanya.
Kita dekatin diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang belum pernah sholat malam, ayo kita sholat malam. Kejar jamaah sekalian ibadah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih belum banyakin istighfar, ayo perbanyakin istighfar. Yang masih jarang baca Quran, ayo banyakin baca Al-Quran. Terlebih-lebih kurang lebih tinggal 2 bulan jamaah sekalian, 15 harian lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mudah-mudahan yang pada hadir biar pada berkah semuanya. Ini Allah banyakin. Semuanya di sini kita pulang tidur bisa mandang wajahnya Rasulullah. Bagi kakak-kakak kalian yang ingin menikah, Allah mudahkan jodohnya. Memberikan rezeki bagi abang yang buat ngelamarnya. Semuanya saat ini kita berdoa buat orang tua kita biar pada panjang umurnya. Kita yang lagi pada sakit Allah angkat dari segala macam penyakitnya. Meninggal dunia kita doain orang tua kita biar kuburnya Allah jadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala wabah pandemi corona semua diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kita, buat para habaib kita, buat para ulama kita biar pada dipanjangin umurnya. Dakwahnya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir saat ini satu-satu Allah hadirkan kita di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Saat kita bisa hadir di depan kuburnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan kita hadir pada malam ini, hajat apapun yang terlintas dari hati kalian, pulang dari majlis ini hajat kalian semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doain orang tua kita bareng-bareng. Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram amisna bil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amisna bil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amisna bil Islam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa natubu ilallah, wa natubu ilallah, wa natubu ilallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkah semuanya. Semoga terus jamaah sekalian, mudah-mudahan kita pulang kita makin cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita pulang kita tidur bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.